Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat bernapas dan masih dapat menjalani hidup ini. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga diberikan oleh Allah sebagai tempat terakhir yang kekal di akhirat sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semua manusia pasti sangat mendambakan surga, namun ternyata surga juga bisa merindukan. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan bahwa ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga merindukan 4 golongan, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan dan ucapannya, yang memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yaitu golongan orang yang dirindukan oleh surga. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran atau talil Quran, yaitu orang-orang yang lisannya senantiasa gemar membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan yang ada, di saat lapang maupun sempit. Selain dirindukan oleh surga, orang yang rajin membaca Al-Quran hatinya akan menjadi tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Berdasarkan ayat di atas, dengan mengingat Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hati akan menjadi tenang. Jika dimaknai lebih dalam, Al-Quran adalah obat hati bagi manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Al-Isra ayat 82. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lisannya dari berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat, atau wahafidzi lisan. Golongan kedua ini termasuk orang-orang yang beriman. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan ada 14 macam bahaya lidah. Salah satunya adalah perkataan yang tidak bermanfaat yang dapat membuat hati menjadi kasar. Yang ketiga, orang yang memberi makan terhadap orang yang kelaparan, atau wamutu mimul ji'an, yaitu orang yang senantiasa membantu orang yang membutuhkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makan dari buah-buahan surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapapun mukmin memberikan makan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberi minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minum dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberinya pakaian mukmin lainnya supaya tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya pakaian dari perhiasan surga. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau wasoimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang senantiasa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah bagi mereka yang senantiasa melaksanakan puasa Ramadan, karena kehadiran mereka dirindukan oleh surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyediakan pintu surga bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berasal dari Sahal radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pintu yang dinamakan Al-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa di hari kiamat masuk dari pintu itu. Tidak dibolehkan seorang pun memasukinya selain mereka. Lalu dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa? Mereka pun bangkit. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali dari mereka. Ketika mereka telah masuk, pintunya ditutup dan tidak seorang pun masuk lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa golongan yang dirindukan surga. Semoga kita bisa istiqomah untuk menjalankannya. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.